Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam harus melewati berbagai rintangan. Beruntung, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan orang-orang yang senantiasa membela beliau, salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki Singa Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Hamzah hampir sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan keduanya lahir pada tahun yang tidak jauh berbeda. Hamzah dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dan jago dalam berperang. Bahkan, Hamzah tidak takut kepada siapapun. Dia tak segan-segan mengajak berkelahi walaupun lawan yang dihadapinya adalah seorang pemuka Quraisy. Maka, tak heran jika banyak kaum Quraisy begitu takut padanya. Sebagai paman, tentu dia memiliki kedekatan yang sangat bagus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun belum masuk Islam, dia sangat menyayangi keponakannya itu. Hamzah selalu berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun dibiarkan untuk menghina dan menganiaya keponakannya tanpa berhadapan dengan dirinya. Pada suatu ketika, Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Syafa. Dia menghina dan mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata kasarnya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak membalasnya. Beliau hanya diam dan mendengarkan Abu Jahal. Seperti diketahui, Abu Jahal merupakan raja kaum Quraisy yang sangat bengis. Dia adalah musuh besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima buntut dari kekejaman Abu Jahal. Pada saat itu, seorang budak perempuan menyaksikan kejadian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu bergegas menemui Hamzah dan menceritakan penghinaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakan kesayangan Hamzah. Mendengar hal tersebut, amarah Hamzah seketika meledak. Berani-beraninya Abu Jahal berlaku kasar kepada keponakan kesayangannya itu. Dengan dada yang bergejolak, pergilah Hamzah menemui Abu Jahal. Hamzah tidak peduli walaupun Abu Jahal adalah pemuka Quraisy. Selain Abu Jahal, di sana ada banyak pemuka Quraisy lainnya yang menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu tarikan tangan, diseretlah Abu Jahal dari tengah-tengah kaumnya. Abu Jahal pucat seketika melihat siapa yang datang dan berlaku kasar padanya. "Berani sekali engkau sudah bertindak keji pada saudaraku, Muhammad," teriak Hamzah dengan geram. Seketika dipukullah Abu Jahal dengan keras hingga darah bercucuran di pelipisnya. Hamzah melakukan pukulan berkali-kali untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy lainnya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut sontak menjadikan para pemuka Quraisy kaget dan merasa ketakutan. Hamzah terlihat tidak main-main dengan ucapan dan tegurannya. "Sekarang, kalian tahu bahwa aku berada di pihak Muhammad," teriaknya lagi sebelum meninggalkan kaum Quraisy dengan langkah gagahnya. Menurut riwayat, Hamzah memutuskan memeluk agama Islam setelah melihat kaum musyrikin melempar kotoran unta ke kepala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang menyebut bahwa Hamzah tidak terima ketika Nabi Muhammad dihina dan diserang oleh Abu Jahal. Proses masuk Islam Hamzah bin Abdul Muthalib diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun ke-616. Sejak masuk Islam, Hamzah bertindak sebagai pelindung Nabi Muhammad dan melakukan dakwahnya secara terbuka. Selama mengikuti Nabi Muhammad berdakwah, Hamzah bersama dengan Ali bin Abi Thalib bersama-sama berusaha menjaga Nabi Muhammad dari gangguan kaum musyrikin. Hamzah terus mendampingi Nabi Muhammad, bahkan ikut hijrah ke Madinah pada tahun ke-622. Setelah masuk Islam, ia selalu menjadi pelindung utama Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah Islam dan peperangan melawan kaum musyrikin. Itulah salah satu bukti keberanian Hamzah dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuknya Hamzah ke pihak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nafas baru bagi kaum muslimin. Atas keberaniannya tersebut, Hamzah mendapat julukan Singa Allah. Bahkan, dalam Perang Badar, Hamzah ikut berjuang mati-matian membela umat Islam. Banyak musuh besar yang tewas di ujung pedangnya. Diceritakan,
Singa Allah ini gugur dalam perang Uhud. Salah seorang musuh yang bernama Hindun, yang tak lain adalah musuhnya saat perang Badar, telah menyusun strategi untuk membunuh Hamzah. Sebuah tombak dilemparkan Hindun dan tepat menancap di dada Hamzah. Sejak saat itu, gugurlah Hamzah sang singa Allah sebagai syahid di Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW kemudian memberinya gelar Sayyid al-Syuhada, yang artinya pemimpin para syahid, orang-orang yang wafat karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.